Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hukum pidana dan perdata. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa memahami tentang unsur-unsur hukum dan tata hukum, baik penegak hukum dan sebagainya, dan bicara tentang akibat hukum, maka hukum itu juga ada namanya hukum pidana dan hukum perdata. Artinya ada hukum yang pelanggaran atau delik hukum, ya. Kalau dalam bahasa hukum itu terkait dengan urusan-urusan pidana. Urusan pidana itu apa sih? Nah, ya tentu kayak membunuh, mencuri dan sebagainya itu termasuk hukum pidana. Kalau ngomong perdata berarti kaitannya dengan administrasi, dengan utang piutang, fidusia dan sebagainya, itu yang menjadi perbedaan daripada hukum pidana. Pengertian daripada hukum pidana ini adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku suatu negara yang dengan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan itu dilakukan atau dilarang dengan ancaman yang berupa pidana. Ya, tertentu barang siapa yang melanggar pasti kriminal misalnya. Itu pasti menentukan kapan dan hal mereka yang melanggar dan larang-larangannya ini diancam dalam kriminal. Jadi hukum pidana itu semua aturan-aturan yang perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana, apakah macam-macamnya itu. Jadi pidana itu kayak menghilangkan nyawa orang, mencuri, mengambil hak orang lain, itu termasuk kaitannya dengan hukum. Nah, sanksinya kalau pidana itu yang paling nyata itu kena kasus pidana penjara, denda dan penjara. Nek perdata tidak harus dipenjara, bisa juga dicabut hak politiknya. Misalnya Rian dicabut status jenis kelaminnya, ya apa? Rian statusnya adalah Laura. Wah, Laura ya apa itu? Lanang ora wadon ora. Wah, iki apa? Wah, jelas. Atau bisa juga Anda kewarganegaraannya dicabut. Atau mungkin alamat desanya dicabut. Itu perdata. Nah, sanksinya bisa ya sanksi sosial, atau bisa juga Anda tidak mempunyai hak terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Misalnya status kewarganegaraan atau mungkin status perkawinan Anda. Nah, ternyata status perkawinannya sudah menikah. Tapi bojone gak ono. Sate nikah maneh. Ngurus nang nikah lho iki apa iki? Di catatanmu kamu ini sudah nikah. Mana surat cerainya? Kalau sekarang mau nikah, lo boleh takoni ngono kalian deh. Itu berarti hukum perdata. Lo pasal sudah cerai, tetapi lo ini kok masih belum berubah. Artinya merubah data itu ke status yang baru itu harus ada itu perdata. Ini ngomong gambaran umum ya terkait dengan hukum pidana dan perdata. Pidana itu rata-rata ya pokoknya hal-hal yang nek bahasa Jawa itu ya molimo gitu loh. Makan, minum, makan, badat. Artinya orang pakai narkoba itu bukan urusan perdata nih ini loh. Madat, main judi online gitu ya. Nek madon itu berarti urusan pesta, urusan pelacuran dan sebagainya, itu termasuk bukan urusan perdata. Masuk urusan perdata ya apa? Pidana gitu. Ini gambaran sederhananya seperti itu. Jadi ngomong pidana itu ya hal-hal yang melanggar larang-larangan yang mungkin semua masyarakat, semua budaya, semua adat juga meyakini bahwa itu tidak boleh dilakukan. Jadi melanggar hak asasi manusia bisa juga itu ada termasuk pidana. Anda menipu, Anda menghilangkan nyawa itu bisa disebut pidana. Nah, hukum pidana ini juga ada yang namanya hukum pidana material. Ada hukum pidana formil. Nah, ada dua.
Mulyanto mengatakan bahwa hukum pidana itu sebagai yang dilarang di dalam sebuah undang-undang, adanya ancaman pidana bagi mereka barang siapa yang melanggarnya. Perbuatan pidana itu sebagaimana dilakukan ancam melawan hukum, adanya kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Jadi harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya Anda menghilangkan data, menghilangkan nyawa seorang, menghilangkan barang milik orang, itu kan berarti gak mungkin nek moro-moro ngilang dhewe kan ngono ya. Pasti ada sebab akibat sehingga itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu melanggar aturan, lapo sing perkara ngene kok sampai kon beleh ngono ya. Aja lho ya jenenge emosi Pak, wong emosi ku yo kan bener kan ngono. Boleh. Hukum pidana itu, perbuatan pidana itu melakukan bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan yang patut dipidana. Jadi terkadang itu urusan pidana sebenarnya enggak masalah. Misalnya Anda mencontek kerjaan temanmu, apakah itu pidana atau tidak? Ya. Ini perdata ya Pak. Atau bisa juga apa ya? Plagiasi. Pelanggaran plagiasi. Ya. Jadi Anda tidak mencantumkan hak karya tulis, hak pemikiran, hak intelektual seseorang, atau bisa juga Anda sabotase, mengambil alih. Ya pada mencuri itu kan. Perbuatan pidana ini biasanya kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar pasti akan dapat pidana. Tujuan dari pidana hukum itu adalah melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Kalau modern itu melindungi masyarakat dari kejahatan. Artinya hidup sampean ben aman rek ono aturan itu. Atau ketika orang itu melakukan kejahatan terhadap sampean, ada yang menyikapi, ada menindaklanjuti. Seperti Anda tadi, Pak, kalau ada begini-begini, bagaimana Pak? Ya, ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan itu dan tidak diulangi lagi. Itu nek jam model seperti itu. Nek zaman biyen yo jek kan wong sesakarepe dhewe rek. Ya sama halnya ketika ada adik tadi protes, Pak, begini-begini nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan jadwal, ya itu hak kalian. Anda boleh menuntut itu. Tapi itu yang menurutku kudu perdana, perdata. Ada sanksi administrasi. Artinya bisa juga orang itu di cancel atau diganti atau disuruh mengulang kembali, mereksekusi, merubah jadwal kembali, atau bisa juga nyaur utang. Ya. Mengkodok nek wong Islam salat dikodok ya, mengkodok ngazari nyaur utang jam. Entah itu dengan cara apa. Nah, di zaman Hindia Belanda, KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini yang kita sering itu kan kitab hukum pidana. Itu yang belajar hukum pidana semua ini rek. Nah, urusan ini kasusnya menungso kan macam-macam ya. Bukan undang dasar. Dualisme ada beda putusan Raja Belanda, dan ini kalau di zaman Hindia Belanda, KUHP ini ada keputusan Raja, ada keputusan Hindia Belanda dan isi undang-undang itu. Nah, KUHP di zaman Jepang ini masih berlaku di Osamu Shiren tahun 1942, tahun 1944, pidana formil yang mengalami banyak perubahan. Jadi nih ngomong hukum pidana Indonesia itu hukum formal ya, itu sering banyak dipengaruhi oleh penjajahan Belanda. Makanya banyak istilah-istilah hukum di dalam hukum pidana itu bahasa-bahasa Belanda, reh ngono. Tapi di zaman Jepang juga secara kepemerintahan. Contohnya yang berlaku sampai hari ini, struktural kepemerintahan desa. Itu kita menggunakan struktur pemerintah Jepang. Jadi ono cari ono sekdesi, ono
urai, ono palaju, ono kasih dan sebagainya. Dulu kalau istilah orang Indonesia nggak ada, ono ya kami tuwo, ini ya, hati kelurah, ya nyekel sembarang kalir. Tadi lurah ya, tadi sekretaris ya, tadi bendara ya, tadi ya, gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, itu aturan itu ikut Jepang. Nah, KUHP zaman kemerdekaan 1945 itu segala badan negara dan peraturan ada yang berlaku belum diadakan di dalam undang-undang dasar. Makanya Indonesia nih ngomong KUHP ya, makanya kemarin itu sempat ada wacana mau mereformasi atau mengamandemen daripada isi kitab KUHP, tetapi mungkin ya tarik ulur ya. Di undang-undang lain ada ombudsman, apa jenis kok ombudsman, yang undang-undang tenaga kerja yang digabung-gabung dari peraturan instansi yang lain jadi satu tuh. Kemudian perjalanan KUP di zaman kemerdekaan nomor 1 tahun 1946 bahwa penegasan tentang hukum pidana ini berlaku di Indonesia, berlaku di Jawa dan di Madura waktu itu. Lha apa kok Jawa mek Madura rek? Ya mungkin sing akeh wong rek ya zaman sakmono. Kitab KUHP pada buku 1 ini ketentuannya adalah pasal 1 sampai 103 berbicara tentang ketentuan dalam bab 1 sampai bab 7. Satu berlaku bagi perbuatan oleh kekuatan perundang-undangan yang lainnya diancam dengan kecuali undang-undang ketentuan asas-asas di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ada asas legalitas, asas larangan, berlaku surutnya undang-undang dan sebagainya, penguatan analogi dan sebagainya. Terus saya ngomong pasal-pasal lupa kira hafal kabeh ya. Pokoknya intinya perbedaan dari perdata dan undang-undang itu. Jadi kalau perdata itu hasilnya bisa denda, bisa pencabutan hak. Misalnya kalau Anda masa jabatannya sudah selesai, kontraknya sudah selesai, ya selesai. Itu perdata. Tetapi belum selesai kok mengundurkan diri atau meninggal atau apa, itu berarti kasus perdata. Atau bisa juga dalam masa jabatannya belum selesai, tetapi ada kasus hukum pidana yang sehingga dia harus di urusan hukum. Misalnya ada seorang bupati yang masa jabatannya masih 2 tahun deh, marun kena OTK, operasi tangkap tangan. Nah, kemudian diproses ternyata ingkrah betul dan melanggar nyata-nyata berdasarkan bukti dan fakta, akhirnya kena sanksi penjara. Koyok Bupati Mojokerto kemarin, Anda lihat MKP, akhirnya kan di penjara. Akhirnya secara otomatis jabatannya dinonaktifkan. Itu berarti saksi perdata. Jenis-jenis pidana. Pidana pokok itu adalah hukuman mati, pidana penjara, ada kurungan, ada denda. Jadi nek mati ya wis gak nek diampuni rek ya. Ono sing penjara seumur hidup, milih ndi kon? Sampeyan dipidana mati apa dipenjara seumur hidup? Banyak kemarin itu ada kasus korupsi. Ada sebagian orang yang sepakat, hukuman mati ya Pak. Ini bagi mereka wis karuan yang mati, wis kan masalah ya, urusan dunia akhir selesai. Nek hukuman seumur hidup, piye? Urusan dunia gak bebas, urusan akhirat gak mesti jelas.
Ya sorong di kira-kira. Makanya kemarin Misalnya 14 tahun juga dihukumnya 14 tahun. apa? Hukuman seumur hidup. Seumur hidup sampai mati ya. Nah, kalau hukuman mati, Hukum mati langsung tembak mati. saya kira itu kalau seumur hidup itu sesuai sama umurnya. Misal umurnya 28 tahun ya berarti nanti 28 tahun. Ya seumur hidup berarti kan ya sampai mati. Misalnya dalam 3 tahun mati ya wes rek. Nenek kak mati sampai umur 80 tahun ya 80 tahun di penjara kan ya. Itu. Kalau hukuman mati ya langsung des. Tapi kalau hukuman kurungan itu berarti ada jangka waktunya. 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Belum dipotong masa karetnya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ada hukuman mati, penjara, penjara bisa juga penjara seumur hidup, bisa juga tengah waktu, atau kurungan tahanan sementara. Kemudian ditebus oleh, ngono loh. Wah, ya. Nah, ini ditahan di Polres Mojokerto. Akhirnya ibu sampean nggo pengacara sebagai jaminannya ini. Akhirnya boleh. Tahanan kota aja Pak. Ya wes. Tapi sampean harus absen setiap minggu, tidak boleh keluar kota. Ada pindahan pidana tambahan, rampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, macam-macam. Ini mungkin yang, tapi yang utama, yang pokok, kalau ngomong pidana, makanya misalnya ada yang seorang laki-laki memperkosa anak di bawah umur, SMP, habis diperkosa dibunuh, habis dibunuh dibakar, bayang, kecil sekali kan, ya. Wah, masa ngono dihukum 2 tahun 5 tahun loh. Jangan Pak, gak apa-apa dihukum 5 tahun aja, nanti selebihnya biar dihukum masyarakat. Mbok jarang. Ya mesti ae Pak. Ketika misalnya Ulfa mau tahu ditahan residivis itu ya seumur hidup dia tidak akan hilang gitu. Jadi orang ketika mau sapa sih Ulfa? Mantan napi ku tak? Ngono. Ya wong ngene ya. Padahal apa sih biyen ngono. Persoalan yang mungkin ketika ngomong pejabat publik ngomong itu kan ada plus minusnya. Ya kadang makanya ya apa sih hukum kok tajam ke bawah tumpul ke atas. Pejabat nyolong PT dihukum setahun, masyarakat nyolong PT dihukum 5 tahun. Delok PTE rek ngono. Lah iki PTE juara itu kok colong ya. Dan mungkin ya putusan itu juga tergantung kepada data dan fakta dan saksian hukum. Makanya di Indonesia itu ngomong keadilan itu tidak ada hukum yang pasti. Dihukum dengan minimal 2 tahun penjara dan maksimal 7 tahun penjara. Gak dipaten, narkoba hukuman mati, korupsi hukuman mati, misalnya pencurian hukum penjara. Tidak nyolong apa wis kok penjara ngono ta. Pokoke ati narkoba korupsi hukuman mati wis kakek dinyang. Nah, kaya kok ngene Vietnam tadi kalau hukumane mati ya hukum mati. Cina wis hukum mati. Nah, hukum Islam loh. Kalau kamu mencuri potong tangannya. Kenapa di Indonesia tidak dipotong tangannya? Pak boleh dipotong kata nyambut gawe, Pak. Akhirnya sakno rek. Ya wis gak usah dipotong, dihukum berapa tahun aja. Padahal hukum itu kan tujuannya juga memberikan efek jerah. Jadi ketika misalnya Ulfa kok tangannya dipotong, waduh, berarti sampean tahu mencuri ya Mbak Ulfa. Ngono. Nah, itu karepe ngono. Tapi di Indonesia kan tidak. Masih menjamin keadilan sosial. Bisa juga orang mencuri itu bukan tujuan, bukan profesi, tapi bisa juga keterpaksaan. Makanya juga kadang gaya alasan ya. Dia Pak nyambut gawe kena PHK, wae bayar kuliah, aku bingung, anu piye, Mas. Akhirnya terpaksa.
Ya nek wong becak ya mungkin nyolong beras, nyolong gula, nah nek bapakmu pejabat ya korupsi maliannya. Nek gajine 5 juta. Lho iki dikekno ibumu tok sing entek. Bapakmu njaluk laptop, njaluk HP, njaluk apa, nah duit tekan ndi? Lah aku ngopi bendinane ya anu apa. Itu bisa juga menjadi. Kemudian ada juga yang namanya hukum itu tindak pidana. Tindak pidana. Tindak pidana itu berarti bukan Anda tidak melakukan, tetapi memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya Anda jadi pimpinan, wis monggo sakarepmu, bagi saja, atau hanya memberikan rekomendasi. Atau bisa juga ini awamu bupati yo tanda tangan perdu kayak saya taruh harus minggu kini diakali anak gua ya ada. Oke, itu tidak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi, tidak pidana itu bisa diartikan menurut Simon kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh atau mampu. Banyak orang yang ya sama halnya ketika sampai masih status sebagai anak, kemudian Anda melakukan kejahatan, yo wong tua mesti kena nyereng. Nek kaya Ufang ini wong tuane wis gak tanggung jawab, wis Pak Ufang sing tanggung jawab sapa? Suami neraka swarga wis melok bojomu Pak. Tuh. Artinya jelek kamu, dosa kamu nek iya tanggung jawab suami. Ketika ono misal persoalan gak percaya wis misal mulai ini kena razia ketilang atau bane bocor bane meledos sapa sing gopo ya kebel sapa ate ngebel ibumu lha bojomu nandeng yo dinas Pak masmu adikmu ya orang tua kan seperti itu kalau perempuan laki-laki ya enggak gitu. Ada juga mengartikan Hanmel ini mengatur kelakuan manusia yang dirumuskan undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dilakukan dengan kesalahan. Ya, wong kuat kadang itu tergantung iman ya. Kenapa sih orang itu melakukan kejahatan? Saya kira tidak ada orang sing power sing mungkin iku menungso ya. Guguk malaikat ya. Guguk setan bisa. Nek karuan setan ngono. Wis elek tok isine ya. Nek kene ya guguk malaikat rek, kene menungso ya iso apik ya iso elek. Kalau jelek bisa juga melebihi setan, kalau baik bisa juga melebihi malaikat. Nah, pengendalian diri terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Dengan apa ya kita mempelajari efek dan resikonya. Ya, saya kira nek ngomong manusia itu ya gak ono sing bawah sih ya ra ono. Pasti ada secercah kejahatan, secercah. Intine apa wong sayu-ayu ning ngono ya jane teleke wae ngono ya. Pasti ada kejahatan, apalagi manusia. Manusia itu pasti gak ada yang sempurna, pasti ada sesuatu yang efek. Tetapi ya aja digede-gedekno rek. Ojo didominasi. Tetapi kadang orang itu punya kemampuan untuk menahan diri, ada yang tidak. Oke. Asas-asas berlakunya pidana ada beberapa hal, ada di wilayah Indonesia, kapal di Indonesia, kapal perang dan sebagainya, teroris dan sebagainya. Ini kejahatan itu bisa dilakukan secara kewilayahan saja, ada hukum adat. Ada kejahatan yang dilakukan secara privat, ada yang berjamaah. Artinya berjamaah secara organisasi, per kelompok. Tapi di kelompok itu biasanya perdata. Misalnya Anda ikut organisasi terlarang, ikut FPI, HTI yang dibubarkan, atau PKI yang pidana.
itu bisa dilakukan pidana seperti itu. Oke, itu mungkin sekilas sedikit tentang hukum pidana. Ada yang tanyakan? Oke, sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Oke, sekarang kita membahas tentang hukum perdata ya. Pidana nanti itu mungkin sekilas Anda bisa mencari sumber-sumber lain terkait dengan pidana. Tentunya kalau kita, karena ini pengantar ya, ngomong hukum pidana itu kerek ya. Saya kan pakar hukum pidana. Itu melajari ini ya gak sak semester ya. Kita hanya mengenalkan saja ya. Jadi kalau Anda lebih paham dengan itu, ya boleh Anda pelajari dari sumber yang lain. Tapi intinya pidana itu yang mau perbuatan yang melarang, dan itu jika akhirnya bisa dihukum mati, bisa dipenjara dan juga. Oke, sekarang ngomong perdata. Dalam sistem hukum perdata, menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4. Jadi hukum perorangan atau pribadi atau personal reh. Jadi perdata itu bisa dilakukan secara pribadi. Yang tadi saya sampaikan, ada hukum privat yang tanggung jawab sendiri, bukan orang lain. Ada yang berkelompok, ada yang badan hukum. Misalnya kampus ini dicabut izinnya, wes langsung ilegal kampus ini, sampai langsung metu secara otomatis diakui status kemahasiswaan. Ada hukum keluarga, family reh. Ini kalau di Anda kuliah jurusan hukum syariah, WIMSA atau mana antara agama, itu ada hukum keluarga. Jadi ngomong hukum keluarga macam-macam. Contohnya terkait dengan nasab misalnya. Ini keturunannya sopo, DNA sopo. Kalau Anda anak iwak padi, maka yang bertanggung jawab secara moral, biologis, hukum, ya Pak Padi, karena itu orang tua biologis Anda. Itu hukum keluarga, macam-macam keluarga. Hukum perkawinan, nah, yang asalnya orang lain menjadi keluarga. Jadi biar itu karena hubungan darah, karena hubungan keluarga dan sebagainya. Tetapi ketika ada hukum pernikahan, hukum keluargaan ya. Nek wong Jawa hukum keluarga nah dulure rek masuk ya. Nah, gitu kan. Wah, yayane ponakane dadi polisi. Wah, akhirnya atau kemarin yayane Pak Deni dadi ketua MK, akhirnya dilolos-lowan ngono ya. Ada hukum harta kekayaan, kepemilikan, hukum ekonomi dan sebagainya. Ini termasuk hukum perdata. Ya mungkin di awal saya sampaikan, handphone yang kamu pakai itu berikan analisis, berikan asumsi bahwa itu handphone kamu, buktinya. Bukan dulu ya Pak, berarti itu tak jawab oleh. Ini coba saya hari ini HP-mu tak bawa pulang, mau tak jawab. Pak HP ku lho dibuktine nek HP-mu ngono. Lho Pak, delok entar Pak nomor kartune Pak. Harta kekayaan. Harta kekayaan bisa diwujudkan dari hak kepemilikan. Kalau kendaraan ada BPKB misalnya. Ya. Kalau tanah bisa juga ada sertifikat. Atau yang lainnya. Jam tangan yang kamu pakai, beneran itu jammu. Mana buktinya kalau itu jam? Gue ngomong hukum ya. Ayo buktikan kalau itu memang jam.
Nek gak iso buktikan oh berarti iki jamu akeh, berarti tak oleh tak gawe. Bisa tak gawe. Itu hukum harta kekayaan pemilikan. Atau bisa juga hukum ketika Anda membeli, ketika Anda menyewa, ketika Anda apa ya, jaminan. Nah, itu hukum apa di situ yang muncul? Misalnya Anda kredit PCX selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun pedaging gini sopo. Lho genku Pak oh jenenge lho jenengku. Lah terus nek ana debt collector gue embong njaluk sepeda sampean ya apa iku? Alasane debt collector minta lho kan gak nyicil ya Pak, gak bayar petang wulan ya tak cabut lho. Gak iso, berarti kan merampas sampean lho, gak iso ngerampas lho ing pedaku. Salah hukum. Nah itu ada perjanjian fidusia, ada perjanjian utang. Iya iki jeneng sampean tapi belum sepenuhnya. Sama halnya sampean dikasih orang tua ada hibah. Wis nduk, ngene ben aku wis gak ono, sawah sing mbok kono iku menjadi hakmu. Omah iki tinggalan iki dadi hak sampean. Tapi dengan catatan selama saya masih hidup ini menjadi hak saya. Tapi ke depan ketika saya sudah tidak ada ini menjadi hak kamu. Itu hukum kekayaan, hukum harta. Ada juga hukum waris, ya. Tapi kan bapak orang itu sudah tidak ada, wis itu menjadi hakmu ya itu. Ya pemimane keluargamu misalnya ya. Sopo tanggung jawab. Mosok wis mari di royal no wae. Lah Pak terus masjid musala itu ngene sapa Pak? Nah, hukum apa Pak iki? Kepemilikannya ngene Gusti Allah ya berarti ya ngene wong akeh ngono. Berarti semua memiliki. Kalau hak waris itu harus kaitannya dengan keturunan, ada sebuah wasiat, ada hibah. Misalnya, nilaiku bener buku anakku tetapi anaknya adikku. Nah, karena sejak kecil sudah mengikuti saya, ngerawat saya, misalnya. Kebetulan mbane atau budene iku mah ganti anak, ngono ya. Terus diadopsi atau mungkin apa? Akhirnya semua harta warisan bisa juga dilimpahkan, diwariskan. Itu hukum perdata ya. Akhirnya ketika itu muncul, orang lain nggak bisa mengaku itu hak ya. Misalnya adik ibu sampean atau dulu sampean, wah aku melo itu ya bebekku ya budekku. Lu gak iso. Bude lo wasiat ngene, terus anu ngene. Hibah ana surat hibah ngene. Ya wis, itu menjadi hak. Hukum perdata perorangan lagi babi ini peraturan yang mengatur hukum tentang orang. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Segala sesuatu yang dianggap mempunyai kewenangan hukum. Ini hak hukum antar orang tadi. Ono sing hukum dikasih hadiah. Rian dikasih hadiah mobil apa? Kilo wis kado ulang tahun dari Bapak Prabowo. Mobil Alphard sak BPKB ini. Terus walaupun BPKB ini jeneng oleh tapi BPKB ini kecekel awakmu ya. Nah, sekarang ini permasalahan di negara kita, banyak orang yang membeli kendaraan motor bekas rek. Terus gak disuratno, gak dibalik namano. Piye ngene iku? Makanya kan ada perjanjian lain atau kwitansi yang menunjukkan bahwa itu adalah menjadi haknya. Pelimpahan atau bisa juga hukum tentang orang, kepemilikan. Hak. Motor misalnya mosok ini dibalik namano. Lho yo harus rek jane. Ya jenenge jek wong liya tapi ku wis hak sampean. Bukine nek gak bukan hak ya wong liya, berarti kan nek dipinjam, dipakai itu kan harus izin. Itu maksudnya hukum tentang orang atau subjek dari. Nah, itu subjek itu meliputi manusia, bisa juga badan hukum. Artinya subjek di sini hukum tentang orang itu
Orang itu bisa secara organisasi. Misalnya kalau Anda menjabat bupati, maka ada mobil fasilitas, mobil dinas. Oh berarti itu sudah menjadi hakmu. Artinya meneneng gue embok keten bensin yo, tukokno bensin rek. Atau ketika mobil dinas itu diminta orang yo gak boleh mosok ini negara dijaluk wong kekno yo. Oh ya. Ya ngomong ngene. Atau bisa juga badan hukum, organisasi termasuk yayasan atau badan wakaf. Ini juga mempunyai syarat berdasar. Misalnya Anda diwariskan lembaga, menjadi rektor, menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, maka secara hukum Anda punya hak di situ. Entah itu betul betul salah. Nanti akan bertanggung jawab sesuai dengan efeknya. Badan hukum ini biasanya ada KUH Perdata. Ada 3 macam, ada yang berbentuk pemerintah, ada yang dibentuk pemerintah seperti BUMN, BUMDes, badan usaha milik negara. Ada yang badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Artinya Anda mendaftarkan diri, Anda mendaftarkan koperasi, mendaftarkan PT, perusahaan terbatas. Atau bisa juga Anda membuat tujuan tertentu, membuat LSM, yayasan. Maka Anda punya kewenangan itu. Hukum perdata. Gara-gara SK itu Anda bisa punya kuasa, Anda bisa melakukan apapun sesuai dengan badan hukum. Ini dengan badan hukum ini diklasifikasikan ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Badan hukum publik ini yang dibentuk oleh pemerintah, yang diberikan kewenangan hak publik seperti departemen, provinsi dan sebagainya. Hukum publik itu ya sampai terpilih menjadi gubernur, Anda terpilih menjadi wali kota. Itu artinya Mbah Mojokerto, misalnya Anda wali kota, Mbah Mojokerto tak rusak, tak bangun menjadi wali kota dia. Nanti kok rusak bertanggung jawabkan. Dilokno wong di mana larang. Mau diapakan? Artinya yang bertanggung jawab di wilayah itu, artinya dia punya kuasa penuh terhadap wilayah. Atau bisa juga Anda menjadi kepala dinas. Ada hukum privat, bentuk lembaga swasta. Privat itu berarti sifatnya individu. Sama halnya tadi, Naila dapat warisan dari pakdinya atau dapat hadiah dari orang, dari kantor, dari perusahaan. Misalnya saiki BRI mendapatkan hadiah, dapat mobil BMW. Itu kan secara otomatis itu menjadi hakmu karena itu hadiah dari swasta. Badan hukum, persetujuan hukum ini dibentuk dengan perjanjian biasanya. Jadi misalnya Anda mendirikan yayasan, mendirikan koperasi, itu ada perjanjiannya. Nah, organisasi Anda harus taat dan patuh terhadap undang-undang dasar dan Anda taat harus ini anggota harus itu, baru Anda diberikan keabsahan atau badan hukum. Mane jenenge anu yo akta notaris lho rek. Koyo yayasan Bagri Adenense iki sapa sing punya hak? Yo pengurusnya. Siapa ya? Pendirinya siapa? Di notaris siapa? Yang ditentukan secara hukum. Tapi bukan hak milik pribadi, tetapi milik semi publik. Kalau yayasan itu kan semi itu karena untuk kepentingan sosial masyarakat. Ada hukum tentang benda. Pengertian benda ini menurut pasal 49, tiap-tiap barang atau hak yang dapat dimiliki. Jadi kebendaan itu juga bisa menimbulkan hukum perdata. Jadi memang kebendaan kayak jam tangan, handphone, Oppo itu bisa menjadi apa? Nek ngomong hukum harus ada fakta dan data. Misalnya minum itu minumnya siapa? Nah,
kan benda kan ya, lu minum saya pak, lihat bukti ini lu saya beli pak, nanti bukti ini kan mereka ono ya oleh dulu berarti ya, atau bisa juga dibuang atau bisa juga dibiarkan saja karena punya nggak bertuan bahasanya, tidak ada yang miliki. Tetapi nih ngomong kebendaan bisa juga itu ini hak mutlak, menjadi hak sebagai sembarangan. Artinya ini itu sebenarnya mubah tak partai ini, mubah tak umi, mubah tak isi. Kalau handphone mubah kok isi pulsa, kok cas, enggak. Tapi itu nih dijukuk wong liya gak oleh, kayak wong liya gak oleh kan. Kalau misalnya ini Mbak Vira ini pinjam uang saya 1 miliar gitu ya Pak, itu tanpa adanya tertulis gitu loh Pak, terus tanpa ada materai tulisan atau gimana ya perjanjian ya, terus nanti kalau misalnya 2 tahun kemudian saya mau minta utang tadi ke Mbak Vira nanti gimana, itu termasuk perdata? Iya perdata. Seharusnya kalau ngomong perdata ya harus ada saksi, harus ada bukti yang bahwa itu mana awakmu ya hukumnya gak hukum formal rek, hukum adat rek. Nanti ini kan gak balik kapan aku nyelang awakmu ya pokoknya. Terus saksi ini sopo nih aku kon ngutangi aku. Ya, kadang ngomong lah nih begini, ngomong ditagih terus ditagih lali ya apa? Terus nanti itu artinya gimana? Ya itu bukan tidak masuk ke ranah hukum perdata, hukum adat, hukum formal. Engko nek dianu hukum penipuan. Nek penipuan berarti masuk hukum pidana. Apalagi kamu punya ada saksinya. Lho Pak, saya lho ketika ngantarkan uang lo ada ponaan ada yang melihat menyaksikan bahwa Vira ini pinjam uang 1 miliar. Terus Vira mengelak, nah itu masuk penipuan, masuk pidana, bisa dimasukkan ke ranah hukum pidana, bukan perdata. Jadi yo Vira yo dikongkon balekno duwike, yo dikongkon yo dipenjara nek dia berbuat. Tapi ini awak misalnya kalau bukti ini, kalau sanksi ini, ya hukumnya gak hukum formal rek, hukumnya hukum adat, hukum agama, gak ilo rek, dosa ngono tok ya. Hukumnya maling munine dosa ngono tok ya. Atau bisa juga wis aku nek dipercaya blas Vira lalako. Ya menisuk tak balekno. Iki lho sekedar tok tak lali. Kapan aku nyelang awakmu lho, bekon rek. Itu kan berarti kepercayaan. Nah ini banyak kasus-kasus di negara kita khususnya zaman dulu ketika orang jual beli tanah. Itu wis maneh jual beli ini kok mek dulure rek. Wis cuma keduwe wong liya, "Yuk, aku lho butuh duit tapi yo eman iki nek didolang wong liya." Wis sampean bisa men ya wis gampang ana duit sampean gak apa-apa wis kurangane ulang ngarep atau nek butuh aku tak njaluk sampean. Iki jaminannya tanah iki atau omah iki senilai berapa harus ada perjanjiannya. Ini kan ya hukum lain sudah bicara.